Shalom, silakan duduk semua. Bisa nggak yang di sebelah sana gabung ke tengah sini semua yuk? Semuanya. Silakan duduk. Saudara, di antara kita ada saudara kita yang datang dari jauh dari Belanda. Terus ini berdiri dong supaya dikenal. Ayo berdiri, itu dia. Yang ingin tahu Belanda, tanya banyak-banyak. Terima kasih pemusik-pemusik Tuhan, penari, rebana, hebat sekali. Geser lagi ke sini yuk semuanya. Ayo, nggak jauh-jauh. Riyandi, tolong cek. Ya, bagaimana Zoom, Instagram, Facebook suara saya? Hari ini anak saya Riyandi memberikan hal yang sangat indah untuk mikrofonnya ini. Tadi siapkan pujian lagi satu. Kemana dia? Untuk setelah firman nanti ya. Baik, siap belajar? Oke. Kalau saudara mendengar kata bermazmur, mendengar kata menyembah Tuhan, saya percaya langsung di benak kita, di pikiran kita itu mikir, oh ada lagu, ada musik, ada pujian. Nggak salah, tapi salah kalau bermazmur dan menyembah itu hanya berupa aktivitas. Ada lagu yang kita nyanyikan, ada musik yang kita mainkan. Nah, kalau cuma itu salah. Ted, nanti setelah papa ngomong kamu nyanyi lagi ya. Lalu apa arti kata bermazmur dan menyembah? Mazmur itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Saudara, bermazmur itu sebetulnya tradisi dari agama-agama nenek moyang manusia dulu, yaitu berdoa tetapi dilagukan, itu bermazmur. Maka itu kalau kita melihat 150 pasal kitab Mazmur, yang sebagian besar Daud yang menulis, hanya satu yang ditulis, satu pasal ditulis oleh Musa, itu sebetulnya sebagai doa yang dilakukan. Maka itu semua agama di dunia, dimulai dari orang-orang Aram, lalu Yahudi, lalu Islam ikut, dan yang lain-lain. Maka itu semua agama pasti ada istilah mazmur itu. Nah, menyembah itu juga sama. Bukan sebuah aktivitas rohani, kita main musik, ya, kita mengangkat sebuah pujian atau lebih, lalu angkat tangan atau sujud atau berlutut atau tersungkur. Enggak salah. Tapi kalau cuma itu penyembahan, nah itu salah. Kita mulai dengan Yohanes pasal 4 tentang menyembah. Mulai ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang mulai ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Suatu hari ada diskusi antara Tuhan kita Yesus bersama seorang perempuan dari Samaria. Diskusinya menarik. Yohanes 4 ayat 34. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Mana? Oh, 24, betul, maaf. Kok hilang? Yohanes 4 ayat 24. Maaf, saya salah lagi. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Kok nggak mau dia? Yohanes 4. Oke, baca di Alkitab saudara. 1, 2, 3. Yahweh itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Yahweh itu roh, bukan fisik. Ya, saya ulangi, jelas diskusi Tuhan Yesus ini. Yahweh Tuhan kita itu roh.
bukan fisik. Nah, hampir semua agama-agama, termasuk beberapa aliran Kristen, mengizinkan ada bentuk. Bisa salib, bisa patung. Terus kalau berdoa, benda-benda itu, barang-barang itu ada di depannya. Enggak semua Kristen, tapi ada. Kenapa itu diizinkan oleh gereja, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan? Karena gereja itu memberi kesempatan umat gereja itu untuk bisa menyembah Tuhan dalam imajinasi. Kalau cuma roh itu nggak bisa digambarkan. Roh itu tidak berbentuk. Ingat ya. Maka gereja itu di dalam doktrin mereka mengizinkan umat gereja itu kalau berdoa, kalau menyembah ada bentukan, entah salib, entah kalung, entah patung siapa, sebagai bayangan, oh ini Tuhan. Nah, Tuhan gak suka manusia menggambarkan dirinya dengan bentukan buatan tangan manusia. Setuju gak itu? Kitab Yesaya menuliskan itu. Kamu akan menggambarkan Tuhan dalam bentuk apa? Nah, Tuhan gak mau. Karena dia adalah roh. Secara kasat mata roh itu bisa dilihat gak? Tidak bisa. Tapi dia ada. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah, stop. Saudara, dari banyak tulisan yang saya baca, ternyata kata menyembah itu dari bahasa Sanskerta Hindu dicampur bahasa Jawa. Lalu ada kata sembahyang. Maaf ya, kita harus tahu asal usul ini. Agama Hindu menyebut yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa itu Sang Hyang Widiwasa. Yang H-Y-A-N-G, yang, bukan yang. Lalu dicampur dengan tradisi Jawa, sembah yang. Nah, ini akar kata menyembah dan sembahyang. Jadi kita tercampur dengan sinkritisme, dengan campuran agama-agama itu. Enggak salah. Tapi jadi salah kalau bermazmur dan menyembah, saya ulangi lagi, hanya sebuah aktivitas. Bukan itu. Sekarang renungkan. Kalau Yahweh Tuhan kita itu roh, apakah roh itu memerlukan aktivitas fisik? Mengangkat tangan, menegapkan tangan, berlutut, sujud, tersungkur. Lu perlu nggak kalau roh itu? Doa jawab, perlu nggak? Tidak. Roh itu tidak membutuhkan aktivitas fisik. Nah, begini kata menyembah yang benar. Menyembah itu ternyata kalimat yang tepat dalam bahasa Indonesia, hidup dengan Tuhan. Saya ulangi. Apa itu menyembah? Hidup dengan Tuhan. Saya beri contoh. Suami istri yang beda suku. Renungkan. Beda suku. Entah suku apa saja, pokoknya beda. Harus saling mempelajari enggak?
untuk bisa hidup dengan pasangannya yang beda suku? Harus belajar nggak? Ayo cepat jawab, saya tanya. Ayo. Apa yang dipelajari? Kiel sudah sembuh. Ayo, apa yang harus dipelajari untuk suami istri yang beda suku? Karakter. Karakter itu masih nggak terlalu berat. Ada yang lebih berat dari mempelajari karakter suami istri yang beda suku. Cara hidup, budaya. Loh betul tidak? Saya ini tanya loh, sore-sore kok nggak semangat ngajak? Betul? Kalau karakter itu jauh lebih gampang dikenali, dipelajari. Tersinggung, sumbu pendek atau sumbu panjang, tahu istilah ini? Lo tahu nggak istilah sumbu panjang, sumbu pendek? Kalau sumbu panjang itu apa, sumbu pendek itu apa? Sumbu panjang itu orang Jawa. Misalnya sumbu dari ujung sini dinyalakan api lama, duar. Kalau sumbu pendek baru nyala langsung duar. Ngerti nggak istilah itu? Itu karakter. Tapi budaya itu beda. Harus dikenali betul-betul. Nah, jadi suami istri yang beda suku, supaya bisa hidup harmonis, hidup rukun, mereka harus belajar mengenal cara hidup, budaya hidup pasangannya. Saya tanya, budaya kita yang di dunia dengan budaya Yahweh Tuhan kita yang dari surga, itu sama atau beda? Jawab, sama atau beda? Beda total. Betul? Nah, jadi kalau kita ingin hidup dengan Yahweh Tuhan dan Dia ingin hidup bersama kita, maka kata menyembah itu ada di situ. Saya lanjutkan. Tolong jawab. Suami istri yang satu suku saja, istilah ini bisa sering korslet nggak? Bisa sering gesekan nggak yang satu suku loh? Bisa tidak? Coba jawab. Bisa. Maka itu apalagi yang beda suku. Nah, kalau Tuhan Yesus hari itu berkata kepada wanita Samaria ini, karena ayat 22, coba lihat ayat 22, Yohanes 4 ayat 22. Oh, sebentar 20 mulai 20. Nah, jadi ada diskusi antara wanita ini dengan Tuhan Yesus. Begini kata dia kepada Tuhan Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, perkataan diskusi perempuan ini masih terjadi sampai hari ini. Saya ganti kata gunung dengan gereja. Ayo buktikan. Kalau orang menyembah Tuhan di gunung Katolik, dengan orang Pantekosta menyembah Tuhan di gunung Pantekosta, dengan orang Advent menyembah Tuhan di gunung Advent, beda atau sama? Lu jawab, beda atau sama? Beda semua. Yang di Gunung Baptis beda lagi. Yang di Gunung Mawar Saron, di Gunung Betani beda lagi. Ternyata 2000 lebih tahun yang lalu, perdebatan soal menyembah hidup dengan Tuhan di gunung yang mana, itu masih jadi masalah sampai hari ini. Sering gak kita dengar kelompok satu menyalakan liturgi gereja yang lain lagi? Kenapa kamu beda?
Oh, kalau di gereja kami masuk duduk dulu baru berdiri. Kenapa kamu berdiri baru duduk? Nah, itu contoh kecil saja. Pusing nggak melihat ini semuanya? Nah, Roh Kudus suatu kali memberi saya pengertian ini. Pernah dengar kata liturgi? Itu dari bahasa asing. Dimulai dari bahasa Latin yang dipakai oleh gereja Katolik, lalu sampai jadi bahasa Indonesia, liturgi. Saya tanya kepada saudara, kata lain liturgi itu apa? Tata cara. Tata cara untuk bertemu Tuhan. Yang buat siapa? Nah, begini logikanya. Dengar baik-baik ya. Kalau perlu ngomong kepada ketua sinode masing-masing. Jadi di dalam ibadah itu siapa yang akan ketemu siapa? Ayo jawab dong. Dalam ibadah siapa akan ketemu siapa? Iya, kita ketemu Yahweh Tuhan, dia ketemu kita. Saling ketemu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Kalau saudara mau ketemu gubernur, kalau presiden lebih tinggi lagi, gubernur aja lah. Kalau saudara mau ketemu gubernur, seharusnya yang buat liturgi itu saudara atau gubernur? Kalau pakai kata liturgi loh. Siapa jawab? Seharusnya buat liturgi siapa? Ya gubernur dong. Karena kita perlu dia. Loh, betul tidak? Maka itu saudara, Tuhan itu untung gak kayak saya. Kalau saya akan tersinggung. Hei, yang mau ketemu siapa? Kalau kamu mau ketemu aku yang ngatur kamu, jangan kamu ngatur aku. Kok gak amin? Jadi liturgi itu salah. Saya pernah ikut rapat majelis suatu gereja, karena saya diundang hari Minggu akan khotbah di situ, dan para majelis ingin supaya saya tahu liturginya. Ada perdebatan karena penyusun liturgi kelewatan kata duduk, waktu duduk itu. Saya itu sampai geli betul. Masalah duduk nggak tertulis saja, yang lain ribut. Pernah nggak ketemu rapat majelis seperti itu? Jadi kalau kita mau menyembah Yahweh Tuhan, jawab, harusnya siapa yang ngatur siapa? Ya harusnya Papa yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur dia. Bayangkan, sudah berapa ribu tahun di gereja di dunia ini ngatur Tuhan untuk menemui kita. Setuju saya katakan, untung Tuhan gak suka tersinggung. Kira-kira kalau saudara ketemu gubernur, kalau saudara ngatur tata caranya, Pak Gub masuk 2 langkah dulu, baru nanti kami begini, sudah itu begitu. Kira-kira gubernurnya bagaimana? Ayo, kira-kira gubernurnya bagaimana? Pulang, betul. Saudara, konsep ini yang salah. Termasuk ketika Pantekosta lahir, karismatik lahir, maka mazmur dan penyembahan itu menjadi liturgi utama buat Pantekosta dan karismatik. Jadi kita menyembah itu bukan aktivitas rohani dengan alat musik, dengan lagu, dengan apa. Bukan. Menyembah itu, jangan lupa apa tadi? Hidup dengan Tuhan. Jadi kita perlu latihan. Siapa masih ingat salah satu pesan Paulus kepada gereja yang dipimpin Timotius? Latihlah dirimu untuk beribadah. Ada ayat itu bukan? Karena latihan jasmani sedikit faedahnya, tapi ibadah itu membawa hal yang besar. Nah, kalau kita baca ayat itu dengan konsep liturgi, dengan konsep agamawi, latihlah dirimu untuk beribadah. Saya tanya kepada saudara, kira-kira yang dilatih ibadah itu apa? Ayo
Janganlah sebut salah, nggak apa-apa karena kita belajar. Latihlah dirimu. Tolong itu 1 Timotius 6 ayat berapa ya? Ada yang bisa tahu? Tolong saya lupa. Wilibus kalau ada tayangkan, nanti Riyandi kamu baca ya. 1 atau 2 Timotius. Latihlah dirimu untuk beribadah. Nanti kita kembali ke yang ke-4 ya. Ini penting sekali. Ada ayat berapa? Riyandi bacakan, saya ketemu. 4 ayat 20, Pak. Berapa? 4 ayat 20. Apa? 4 ayat 20. Ya, pasal apa? Yohanes 4. Bukan. Bukan. Ya, itu 1 Timotius. 4 ayat 7. Makasih, 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, 7. Coba lihat ya. Nah ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nanti bacakan yang kuat TSI-nya. Jangan libatkan dirimu dalam Apa? Jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Nah, jangan melibatkan dirimu dalam ajaran yang menurut legenda rakyat. Oke? Ini TSI agak sopan. Nenek-nenek gak tersinggung. Lalu terjemahan baru nenek-nenek tua. Kasihan betul ini istilahnya. Terus ajaran semacam itu sudah pasti. Ajaran semacam itu dari dogma-dogma agama, dari semua yang salah, sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi. Maaf. Liturgi ada di ayat ini enggak? Tata cara ibadah yang kita susun sendiri setiap minggu. Termasuk apa tadi kalimatnya? TSI-nya? Berdasarkan pikiran duniawi. Nah, berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Wih, tegas. Terus, hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Usahakan saudara melatih diri secara rohani supaya kita makin berkenan kepada Yahweh Tuhan kita. Melatih. Jadi latihan ibadah itu bukan latihan kebaktian, tapi latihan untuk hidup dengan Tuhan. Oke. Rumah dinas gubernur dekat mana? Ini kan kita ada di area gubernuran. Sebelah kanan saudara. Walaupun gubernur Sulawesi Utara, saudara adalah rakyatnya. Kira-kira kalau saudara mau nginep 1 malam saja di rumah dinas gubernur, itu kalau nggak dilatih, nggak diberitahu ini kamar untuk apa, ini untuk apa, itu untuk apa, lalu saudara nginap di rumah gubernur dengan budaya saudara di rumah, saya tanya, ngerti nggak ilustrasi ini? Kira-kira rumah gubernur jadi apa? Berantakan. Karena kita nggak terlatih hidup. Naik lagi. Masuk di mungkin presiden kita sekarang Pak Prabowo mungkin, karena belum pernah terjadi sih, mengizinkan ada salah satu keluarga rakyat Indonesia boleh nginap 1 malam di Istana Negara di Jakarta. Jadi keluarga ini dengan presiden sama-sama orang Indonesia bukan? Loh, jawab dong, sama atau bukan? Sama. Tapi sebelum keluarga ini dilatih hidup di istana, langsung berangkat nginep di sana, kira-kira jadi apa itu? Amburadul. Lo ngerti nggak ilustrasi? Tolong saudara. Maka itu selama saudara dan saya masih hidup di dunia dan tidak melatih diri untuk hidup dengan Tuhan,
Yakin orang-orang Minahasa nggak betah di sana karena di sana nggak ada kawuk. Ya nggak tahu kawuk itu tikus. Oke ya, nggak betah. Orang Minahasa kan nggak kerasan orang Jawa kalau nggak dilatih hidup dengan Tuhan. Suku apa saja, bangsa apa saja, kalau selama masih hidup di dunia tidak dilatih hidup dengan Yahweh Tuhan, percayalah 3 hari nggak kerasan minta balik ke dunia. Ngerti maksudnya? Karena apa? Nggak ada dabu-dabu di sana. Bekasang lagi ya. Loh, saya harap saudara ngerti loh ini ilustrasi ini. Jadi apalagi tadi menyembah itu? Ayo, apa tadi menyembah? Hidup dengan Tuhan. Suami istri yang beda suku aja harus terlatih hidup dengan pasangannya yang budayanya beda. Yang satu suku saja nggak mudah, betul atau salah? Nggak mudah. Apalagi yang beda suku, apalagi manusia dengan Yahweh Tuhan yang jauh sekali perbedaan. Saya nggak akan lupa saudara, bulan Mei tahun 86, sebagian besar saudara masih di pohon tahun itu. Saya termasuk salah satu dari hampir 500 penginjil keliling dari Indonesia, diundang oleh Yayasan Billy Graham untuk kumpul di Amsterdam tahun 86 bulan Mei. Nah, acaranya 4 malam 5 hari. Itu terdiri dari hampir 12.000 peserta dari 186 negara. Rombongan Indonesia hampir 480 sekian. Wah, panitia itu menyewa semua hotel yang ada di Belanda, termasuk losmen, pokoknya untuk nampung 12.000 orang. Nah, rombongan saya dari Indonesia dapat nginep di sebuah hotel. Hotel itu masih ada, Susah ini pasti tahu. The Wittebergen, ya, Gunung Putih di kota Utrecht. Nginep di situ. Berapa malam tadi? Masa lupa. 4 malam 5 hari. Lewat 1 malam, semua kami peserta Indonesia diusir dari hotel itu. Gara-gara apa? Aduh, kalau ingat ini, saudara orang Indonesia, maaf ya, BAB nggak cebok. Ngerti nggak? Susah loh yang belum biasa pakai tisu. Jadi ini peserta Indonesia tidak biasa mandi pakai shower, cebok pakai toilet paper. Mereka mandi kebyur, becek semua, banjir hotel itu. Itu panitia dituntut untuk ganti rugi. 3 lantai rusak semua karena airnya kemana-mana. Apa yang saya pelajari? Sama-sama manusia. Kok nggak amin? Kan orang Indonesia manusia juga. Yang di Belanda kan manusia juga. Tapi budaya beda. Sarapan hari pertama panik, nggak ada nasi. Aduh, itu telur roti dibawa semuanya. Karena pikir siang nanti lapar. Saudara, itu kisah nyata. Maka itu menyembah tadi itu apa? Ayolah. Apa menyembah itu? Hidup dengan Tuhan. Perlu dilatih. Kalau tidak bingung kita di surga nanti. Ya mudah-mudahan gak ada di antara kita karena gak mau dilatih selama di dunia, lalu baru sehari masuk surga pulang ke dunia lagi, gak betah di sana. Jangan sampai itu terjadi. Nah, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu hidup dengan Tuhan.
Kita kenali kebiasaan-kebiasaan surga itu seperti apa, kita kenali kebiasaan-kebiasaan hidup seperti apa. Nah, salah satu budaya surga, tolong catat, ini yang paling fatal. Selama saya jadi hamba Tuhan, melihat ini fatal. Salah satu budaya surga, salah satu dari sekian yang ada, tapi ini yang paling penting, adalah budaya mengampuni. Oh enggak, amin. Budaya surga yang paling tinggi, dan ini kunci segala-galanya, adalah mengampuni. Maka itu saya tanya kepada saudara, supaya ngerti budaya ini. Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Wih, pintar semua ini. Ini faktanya. Mana lebih mudah, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, dan mengampuni? Nah, itu lebih mudah. Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni? Nah, mana lebih mudah, ikut ibadah rutin, rajin, atau mengampuni? Wih, pintar semua, nggak lulus awas kamu. Nah, ini salah satu budaya. Jadi kalau saudara tidak belajar budaya mengampuni, yakin saudara kan jadi orang aneh di surga sana, karena beda sendiri. Ngerti ilustrasi ini? Jadi menyembah itu apalagi tadi? Hidup dengan Bapa, dan itu perlu dilatih. Lagi sekali, menyembah bukan aktivitas pakai musik, angkat tangan, tutup mata, wajah mendongak ke atas, terus kalau lagunya indah semiring-miring dikit gitu, bukan. Maaf. Tapi hidup dengan Bapa. Kita mempelajari budaya surga. Apa tadi budaya surga paling tinggi? Mengampuni. Dan iblis tidak suka kalau kita menang dalam pengampunan, karena iblis selalu cari gara-gara untuk kita gagal mengampuni. Saya tanya, iblis berhasil enggak? Loh, saya tanya, iblis berhasil tidak? Sangat berhasil. Jangan lagi yang jemaat. Maaf ini saya cuma tanya, tolong jawab yang kencang. Dalam kalangan pendeta pun masih banyak yang bermusuhan, sulit mengampuni. Betul atau tidak? Nah, jadi pendeta-pendeta ini gak akan betah di surga nanti, karena budaya ini tidak dipelajari di alam. Kembali ke Yohanes 4 ayat 20 berapa tadi? 22 ya. Jadi perempuan ini berkata, loh, nenek moyang kami mengajar kami menyembah di Gunung Samaria, tapi nenek moyangmu orang Yahudi menyembah di Gunung Yerusalem. Ya. Tapi Yesus menjawab, ganti ya kata ini, kamu hidup dengan Tuhan yang tidak kamu kenal. Ya boleh nggak? Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca kata menyembah, ganti hidup dengan Yahweh Tuhan. Kami hidup dengan apa yang kami kenal. Sebab baca, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi Yesus berkata, tetapi baca, saatnya akan tiba. Berarti belum tiba atau sudah tiba? Belum, sekarang tiba. Karena hari ini kita belajar tentang penyembahan yang benar. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang yang ingin hidup dengan Tuhan dengan benar akan hidup dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Loh, lihat ini, rohnya huruf besar huruf kecil. Berarti rohnya siapa? Manusia. Bersekutu gabung dengan roh.
Yahweh sendiri. Terus kalimat terakhir ayat ini, sebab, naik lagi multimedia ayat 23, sebab baca, Bapa menghendaki anak-anaknya yang hidup dengan bapaknya dengan cara ini. Ngerti ya sekarang? Ini yang dicari oleh Papa kita. Saya pernah ketemu satu keluarga. Salah satu anak keluarga ini sekolah di Inggris sejak dia lulus SMP. Jadi dia masuk SMA-nya di negara Inggris. Dia baru balik ke Indonesia setelah dia kuliah S1 selesai. Jadi cukup lama, kira-kira hampir 7-8 tahun baru balik. Nah, selama anak ini sejak lulus SMP sampai lulus perguruan tinggi S1 baru balik ke Indonesia. Saya tanya kepada saudara, walaupun anak ini kelahiran Indonesia, sebab papa mamanya masih di Indonesia, tapi sejak 1 SMA sampai lulus S1 dia tidak balik ke Indonesia, tapi hidup di Inggris. Dia menemukan perbedaan budaya enggak dengan orang tuanya? Jelas. Nah, ini bisa terjadi benturan yang berbahaya sekali. Maka itu saudara, kalau kita tidak membiasakan diri mengenal kebudayaan surga dari Papa kita, ingat, kita nggak akan hidup berkenan kepada Dia. Sebab sebaik-baiknya yang kita kerjakan, apa otomatis baik dengan Tuhan? Lu jawab, sebaik-baiknya usaha kita hidup rohani, beribadah, berdoa, itu selalu cocok baik dengan Tuhan? Coba jawab. Tidak. Maka itu menyembah itu perlu latihan. Hidup dengan Papa kita perlu latihan. Sebab budaya kita beda dengan budaya surga. Setuju ya? Jadi menyembah itu bukan aktivitas. Pakai lagu, pakai musik, ngangkat tangan, tutup mata, angkat wajah, ada yang berlutut, ada yang tersungkur. Bukan. Ini urusan roh dengan roh. Ya, saya ulangi lagi ayat 23-nya tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang yang di dunia ini ingin hidup dengan Tuhan secara benar akan hidup dengan Bapa dalam, ayo baca, dalam roh dan kebenaran. Rohnya huruf kecil, kebenarannya itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita punyai itulah budaya dari surga. Ayo kita membiasakan ini. Budaya berikut yang sangat sulit juga dilakukan manusia. Tadi budaya pertama itu apa? Masa lupa, belum 5 menit saya ngomong. Apa budaya pertama? Mengampuni. Budaya kedua, tolong jawab. Surga itu budayanya pelit atau murah hati? Kita? Nah, ini dia masalah lagi. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Masalah lagi. Maka itu kalau saudara tidak hidup murah hati dan saudara maksa masuk surga, catat, engkau akan jadi orang paling aneh di situ. Karena beda sendiri. Oh, ada banyak budaya-budaya yang Papa kita miliki, dan itu semua ada di dalam yang namanya Alkitab. Itu cara kita belajar. Ayo kita hidupkan budaya surga ini, karena kita terlatih tiap hari. Setuju ya? Terus ayat 24.
Tuhan itu roh. Barang siapa? Oh, jangan bilang menyembah dong, saya diajari kok. Tuhan itu roh. Barang siapa ingin hidup dengan dia, harus hidup dengan dia dalam roh dan kebenaran. Diulangi lagi, bukan fisik. Semua agama di dunia itu menuntut, bukan cuma minta. Semua agama di dunia itu menuntut umatnya rajin ibadah. Loh ya atau tidak? Wajib. Tapi papa kita tidak pernah nuntut. Sebab dia roh. Saudara, maka itu saya punya kalimat ini. Papa di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah menilai hidup kekristenan kita waktu sedang ibadah seperti ini. Kenapa dia tidak pernah menilai hidup kekristenan kita di tempat yang seperti ini? Maaf, di tempat seperti ini penuh kemunafikan enggak? Lu jawab dong. Di tempat seperti ini penuh kemunafikan enggak? Maka itu papa nggak pernah menilai. Tapi yang papa kita nilai justru waktu kita sedang tidak di tempat seperti ini. Tanya anak-anak saya. Kalau istri saya sudah tahu sejak awal. Saya bilang kepada mereka, jangan menilai papa waktu sedang pelayanan seperti ini. Ini panggung sandiwara. Betul tidak? Satu-satunya alasan anak-anak pendeta tidak respect kepada orang tuanya yang pendeta cuma satu. Sebab yang papanya ajarkan di gereja tidak dilakukan di rumah. Itu anak-anak pendeta akan kecewa luar biasa. Wajar gak kalau anak pendeta kecewa dengan orang tuanya karena orang tuanya pintar khotbah tapi tidak melakukan? Lo jawab dong. Nah, itu dia. Maka itu yang Tuhan nilai itu bukan waktu kita ibadah. Kalau yang lain menilainya waktu ibadah, tapi papa kita tidak. Saya punya istilah ini. Apakah semua orang kalau ke gereja itu pasti beribadah? Jawab dong. Tidak. Tubuhnya bisa duduk, wajahnya serius menghadap ke pendeta. Tapi pikirannya bisa ke Kawangkoan, bisa ke Bitung, entah tahu kemana lagi. Betul? Maka itu saya punya istilah ini. Orang yang sedang makan belum tentu dia makan. Kiel, kenapa tertawa kamu? Serius ini istilahnya. Orang yang sedang makan belum tentu dia sedang makan. Lu ya atau tidak? Lu saya tanya. Kalau mereka sedang makan tapi hatinya penuh kebencian, walaupun makan daging steak yang mahal, pasti rasanya kayak sandal jepit. Kenapa? Karena hatinya penuh kebencian. Apalagi wajah orang yang belum diampuni muncul terus. Maka itu orang yang sedang makan belum tentu makan. Orang yang sedang di tempat tidur belum tentu tidur. Betul? Orang yang sedang mandi belum tentu mandi. Saudara, ini loh manusia itu. Maka itu Papa Yahweh kita tidak pernah melihat aktivitas jasmani kita, karena dia roh. Dan orang yang hidup dengan dia teruskan harus hidup dengan roh kita. Ini penting sekali untuk jadi pengertian buat kita semua. Agak berat ya pelajaran ini, tapi harus kita paksakan mengerti. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16.
Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita lihat. Belajarnya. Oh, masih sore kok ini. Baru jam 5. Di India. Saya pakai jam India saja ya, supaya enggak terganggu dengan jam. 16, bukan 6. Ya. Baca 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Stop dulu. Jadi seharusnya kita sedang tawar hati tidak? Loh, saya tanya kok. Jadi seharusnya kita sedang tawar hati tidak? Iya, sedang kecewa, sedang putus asa, sedang marah, sedang gelisah, sedang gak terima, sedang gak enak semuanya. Tetapi sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun, baca, meskipun manusia lahiriah kami. Stop. Itu manusia mana? Fisik manusia daging. Makin apa? Merosot. Apa kata lain makin merosot? Menurun. Apa yang lebih tegas lagi? Makin jelek gitu. Susah bener ngomong. Kok susah sekali. Lo betul nggak? Maka itu ya, orang-orang muda saya sarankan, capek kamu cari pasangan yang cakep dan yang cantik. Percayalah, yang awet itu yang jelek. Kok nggak amin? Lo serius? Kalau saudara nggak milih yang cakep dan yang cantik, tapi dapat yang jelek, yakin 2 hal. Yang jelek itu nggak perlu perawatan, biarin saja. Yang kedua, kalau pasanganmu jelek, perselingkuhan bahugelnya kecil sekali. Kok nggak amin juga? Tapi kalau yang cakep dan yang cantik, perawatannya mahal. Sebab nggak dirawat. Nah itu dia. Maka itu yang awet yang mana? Loh kok dia? Jadi yang awet yang mana? Berbahagialah orang jelek. Haleluya. Lo serius itu? Dia bilang kok nggak percaya. Jadi anak-anak muda nggak usah milih yang macam-macam kamu. Terima. Siapapun yang dikirim Tuhan, entah mata cuma 1, gigi maju semua, kaki pendek sebelah, terima saja. Kok nggak amin begini tahu? Ini keren loh istilah ini. Serius saya ajarin kok. Karena saya banyak nangani masalah keluarga. Betul gak saya ngomong ini? Yang cantik, yang cakep itu, aduh, bahugelnya itu ngeri sekali. Perselingkuhannya bisa terjadi. Setuju? Ya udah, awas kamu milih-milih. Oke ya. Kok bisa ngomong ke situ? Oh ya gara-gara merosot ini ya. Jadi manusia lahiriah itu apa? Makin jelek, susah bener ngomongnya. Tetapi ayo baca. Tetapi manusia mana? Batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Ini luar biasa. Saya lupa tahun 70-an Roh Kudus mengajar saya tentang konsep ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mau dibaca boleh enggak juga? 1 Tesalonika 5 23. Hanya Alkitab. Saya ulangi, hanya Alkitab yang pertama kali menulis. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Oh belum. Apa? Roh, jiwa, tubuh. Tubuh, jiwa, roh, terserah. Catat terus kan. Literatur ini 1 Tesalonika 5 23 itu literatur tertua yang pernah ditemukan manusia. Bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sebelum Paulus menulis ini, tidak pernah ada buku manapun di dunia yang menuliskannya. Nah, sekarang saya tanya,
Roh, jiwa, dan tubuh. Bagi dua. Mana yang bisa bersatu dengan mana? Ya, lihat jari saya. Kira-kira bisa melihat yang di Zoom, Instagram, Facebook. Nah, jari saya lihat yang telunjuk terpisah. Jari manis saya dengan jari tengah saya bersatu. Mana roh, jiwa, tubuh dengan gambaran ini? Ayo cepat. Ya, roh sendiri. Jadi roh ini sendiri. Jiwa dan tubuh selalu bersama-sama. Sebab jiwa dan tubuh nggak bisa terpisah. Kalau ada jiwa terpisah dengan tubuh, itu namanya mayat. Kalau jiwa tanpa tubuh, itu namanya Kasper, makhluk halus. Karena nggak ada bentuknya. Ngerti? Sekarang ini mikir baik-baik ya, tolong. Jadi yang mikir bayar kredit, bayar utang, itu yang mana? Ayo jawab. Yang mikir tersinggung, disakiti, kecewa, dendam, itu yang mana? Ayo. Jiwa dan tubuh, jangan sebut jiwa saja. Ini jiwa dan tubuh ini menyatu. Yang urusan uang yang mana? Jiwa dan tubuh. Roh ini berdiri sendiri. Renungkan. Roh sempat mikir nomor rekening enggak? Enggak. Roh mikir beli mobil enggak? Roh mikir belanja beras enggak? Loh, ini serius saya tanya. Nah, apa yang Yesus ajarkan Yohanes 4? Dari dua bagian jari saya bentuk begini. Mana yang 24 jam hidup full dengan Yahweh Tuhan? Nah, tubuh bisa sakit, pikiran bisa stres, hati bisa jengkel, hidup bisa takut menghadapi masa depan. Itu semua yang dua ini. Siapa tadi? Jiwa dengan tubuh. Nah, roh ini gak ikut-ikut. Berarti waktu Yesua berkata kepada perempuan itu, dan sekarang Yesua berkata kepada kita, barang siapa ingin hidup dengan Yahweh Tuhan, harus hidup dengan harus hidup dengan roh. Maka itu ketika fisik saudara sakit, tekanan batinmu berat, pikiranmu kacau, hatimu marah, dalam nama Yesus mulai hari ini pisahkan dengan yang satu ini. Roh ini akan tetap hidup terus dengan dia. Tidak pernah berhenti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Katakan amin. Saya bersyukur sejak tahun 70-an diajarkan ayat ini. Anak-anak saya tahu bagaimana saya hadapi hidup, banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi saya tetap bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Saya tetap bisa hidup dengan dia. Awal-awal kami menikah, istri saya pernah berkata, kamu ini luar biasa. Sedang menghadapi masalah seberat ini, tidurmu kok enak sekali. Dia heran. Nah, sejak itu dia terlatih. Saudara, karena yang urusan dengan masalah di dunia, lagi sekali yang mana? Tubuh dan jiwa. Roh itu gak pernah ikut-ikut. Jadi kalau kita bisa tersinggung, roh itu gak bisa tersinggung. Karena urusannya dengan Tuhan. Maka itu saya terlatih betul. Mau disakitin orang, ditipu orang, dibohongin, dikata-katain, difitnah semuanya, roh saya tetap sehat, hidup dengan dia. Nah, ini penyembahan.
Ngerti? Praktekkan mulai hari ini. Saudara sakit, kita tertekan, kita punya masalah, roh kita tidak, karena dia berdiri sendiri. Ini ayatnya. Meskipun apa? Ayat 20, ayat 16 2 Korintus 4 tadi, meskipun manusia, meskipun apa? Manusia lahirnya kami makin merosot, makin jelek, jangan lupa itu. Makin tua. Maka itu orang yang paling celaka di dunia itu orang yang kalau takut tua. Betul enggak? Itu paling celaka. Menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi orang tua harus belajar. Itu bedanya. Jadi ngerti sekarang? Apa itu menyembah lagi sekali? Hidup dengan Papa. Jadi latih mulai hari ini. Masalah boleh datang bertubi-tubi, roh tetap hidup dengan Papa kita. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Loh, hidup dengan roh dan kebenaran. Roh kita yang dikuasai kebenaran. Wih, ini konsep yang luar biasa. Maka itu Paulus bisa berkata, dia itu pemenang atas semuanya. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Masih ingat waktu Tuhan kita Yesus berdoa di Getsemani, minta teman doa, Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 kali diajak doa, ngantuk malah tertidur. Yesus ngomong apa? Aku tahu rohmu kuat, tapi jiwa dan fisikmu lemah. Jadi Papa tahu kalau manusia roh kita ini ingin terus bersekutu dengan Dia, tapi fisik kita lelah sekali, jiwa kita berat sekali. Nah, istri saya tahu, anak-anak saya tahu, ketika begitu banyaknya kesibukan yang ada, saya itu nggak pernah terpengaruh. Maaf ya saudara, saya cuma cerita saja. Tanggal 26 November itu hari Rabu, saya berangkat ke Amsterdam, sekian belas jam terbang. Begitu tiba, hampir jam 11 siang waktu Amsterdam, saya beres. Sore jam 6 ada pelayanan di Amsterdam. Sampai malam jam 9 pagi saya bertiga berangkat ke Frankfurt pakai kereta. Itu hampir 5 jam. Sabtu ada pelayanan pagi, malam kami terbang ke Munich. Minggu ada pelayanan, Senin malam kami balik ke Belanda. Selasa ada pelayanan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 6 Desember, 7 Desember hari Minggu ada pelayanan 2 kali. Senin siang jam 2 waktu Belanda saya balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta Selasa jam 1 siang, sibuk urusan macam-macam. Saya baru tidur jam setengah 1. Saudara, jam 9 pagi kami bertiga berangkat ke Manado. Rabu sore tiba, Rabu siang sibuk lagi. Kamis pagi sudah seminar di sini. Kamis malam kemarin KKR. Hari ini tadi pagi setengah 10 saya Zoom di ruangan sebelah, langsung seminar. Sekarang ada di sini. Besok ke Surabaya. Sore ada pelayanan. Hari Minggu pagi saya pelayanan di Surabaya. Minggu sore jam 4 saya pelayanan di Jakarta. Senin pagi tanggal 15 saya balik ke Surabaya. Karena tanggal 15 jam 4 sore pelayanan di Desa Ngawi. 16 pagi bersama istri kami balik ke Jakarta. Tanggal 17
kami terbang ke San Francisco. Dari San Francisco 4 hari di sana, tanggal 22 Desember ke LA bersama istri saya, Natalan di sana, tanggal 31 malam masih di LA, tanggal 1 terbang ke Alabama, tanggal 4 pagi hari Minggu saya dari Alabama terbang ke Las Vegas. Cuma semalam di sana, tanggal 5 pagi dari Las Vegas saya terbang ke LA. Tanggal 5 malam waktu Los Angeles saya balik ke Jakarta. Tiba jam 7, tanggal 7 pagi, 7 sore saya ke Semarang. Sebab tanggal 8 pagi ada Natal sekian ratus hamba-hamba Tuhan pedesaan di Kopeng. 8 malam saya balik ke Jakarta untuk langsung terbang ke Papua. Tanggal 9 pagi Januari tiba di Papua. Sampai 11, 12 saya balik ke Jakarta lagi. Udah cukup lah kalau kepanjangan, saudara, kok capek juga dengerin ini. Saudara, kalau dipikir harusnya saya ini lelah atau tidak. Tapi saudara lihat saya lelah enggak? Nah, karena ayat 16 2 Korintus 4. Catat itu. Serius. Ternyata kalau kita hidup, coba semua jari tirukan. Ayo, bagaimana tirukan semua jari. Bukan begitu Pak, bukan 2. Ayo, yang 2 nempel, yang 1 berdiri sendiri. Maka kita akan menang. Setan akan kalah, nggak bisa nipu kita. Hebat ya? Kenapa Kiel kamu nggak bisa? Jarimu. Loh, saya ingin yakinkan saudara. Kira-kira saudara bisa nggak mulai hari ini melatih diri untuk hidup dengan Tuhan? Loh, saya tanya, bisa? Harus bisa. Jadi lagi sekali, kalau pikiran susah, badan capek, tapi roh kita tetap menyala-nyala, nggak terpengaruh sama sekali. Orang-orang yang kenal saya bersyukur ini anugerah. Mereka berkata begini, Pak Daniel, suami istri itu punya banyak masalah, tapi 90 sekian % masalah mereka itu masalahnya orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Jadi kami ini bersyukur suami istri ini dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Maka itu kami hidup tidak tergantung apa kata orang. Kalau saudara bisa memisahkan roh, jiwa dan tubuh seperti ini, maka saudara akan hidup bergantung apa kata Tuhan. Maaf, saya ingin pesan pada orang Minahasa khususnya, jangan tersinggung, tapi saya akan minta maaf. Seharusnya orang habis menikah itu bahagia atau tidak? Seharusnya. Tapi tidak sedikit pengantin baru pusing gigit jari karena bayar catering, bayar sewa gedung untuk pesta belum lunas. Loh, ada tidak seperti itu? Ada. Karena orang Minahasa kalau menikah nggak ada pesta, itu jadi bahan pembicaraan. Maaf ya saudara, saya punya kata kurang ajar, tapi saya harus ngomong. Pengantin-pengantin baru yang harusnya bahagia tapi jadi menderita dan tersiksa karena utangnya jadi banyak. Yang tadinya berharap amplopnya bisa nutup biaya. Saya itu sampai begitu jengkelnya nungguin habis menikah untuk ingin ikut melihat amplop itu isinya apa. Tolong jawab yang pernah ngalami, ada yang amplop kosong nggak dikasih? Nah itu dia, nggak kembali modal amplop itu. Oh nggak, amin. Jadi saudara salah kalau menikah, ngundang orang banyak, makanan mewah, harap modal balik. Enggak, betul atau salah ini? Enggak balik. Nah gini kata-kata kurang ajar saya, daripada nurutin
orang yang ingin makan gratis hanya kalau ada orang menikah. Loh, ada nggak orang seperti itu? Jawab, ini tersinggung semua kalau nggak jawab. Ada nggak orang hanya ingin makan gratis kalau ada undangan pernikahan? Ada tidak? Nah, maka itu begini saran saya. Kalau saudara mau menikah anak-anak muda dengan, lalu orang berkata, nanti orang ngomong apa? Mau menikahnya tidak ada pesta. Jawabannya, oh yang ingin pesta kan kamu, jadi kamu buat kami yang datang. Oh nggak amin lagi. Aman nggak kalau begitu? Ya sudah, yang ingin pesta mereka, kok bukan yang menikah. Maka itu yang punya catering saya minta maaf. Yang punya perusahaan dekorasi semua saya minta maaf. Sudahlah saudara, kalau cuma pakai foto background, pakai Photoshop bagus-bagus kok. Oh nggak amin lagi. Loh, AI ya betul, saudara luar biasa. Ya AI itu nggak perlu sewa baju pengantin mahal-mahal loh. Bisa banyak warna model. Udah itu aja. Nah saya sarankan kalau yang mau menikah jangan pakai undangan. Saya tanya jujur, seteliti-telitinya dua orang calon pengantin ini untuk undang teman-temannya, apakah semua akan terundang atau ada yang kelewatan? Jawab cepat. Walaupun yang kelewatan tidak disengaja, tapi memang gak kepikir, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika kalian menikah ada yang gak sempat terundang, mereka kecewa. Saya tanya, apakah cukup kalian dua bilang, aduh maaf, betul-betul aku gak ingat? Terima gak? Jawab, terima tidak? Yang gak diundang? Gak terima. Maaf, yang berikut, wajar gak yang gak diundang ngomong, oh karena aku bukan orang kaya? Lu wajar tidak? Saya tanya kok. Nah maka itu supaya gak diomongin orang, kalau mau menikah masukkan sosial media saja. Lu kok ayai dibilangin. Jadi kalau ada yang kelewatan, oh berarti kamu gak lihat sosmedku. Itu aja. Setuju? Karena mau ngundang pasti kelewatan. Begini saran saya, hargai orang yang menghadiri pernikahan saudara waktu memilih pemberkatan. Sebab orang ini tidak cari makan, tapi mau mendoakan pernikahan. Betul atau salah? Loh kok diam lagi? Betul. Enak ya menikah dengan cara begini? Loh kok diam saja? Maka itu saya katakan, kalau kita bisa hidup dengan roh dan kebenaran, hidup ini merdeka, hidup ini ringan, hidup ini sehat, hidup ini bahagia, karena gak tergantung apa kata orang. Setuju? Betul? Kalau kita ambil putusan mulai hari ini, semua tergantung apa kata Tuhan. Surga ada di bumi. Hidup kita luar biasa, enak betul. Makan enak, tidur enak, jalan enak, kemana saja enak, karena ada damai di hidup ini. Saya tanya yang terakhir, setelah dengar pengajaran ini, semua kita termasuk mengikuti online, mampu hidup dengan Tuhan yang adalah penyembahan tadi. Amin. Renungkan ini dan praktekkan. Jangan ada yang berkata sulit. Ayat terakhir, Roma 7 ayat 17 atau 16, coba saya lihat. Ini yang terakhir, Roma 7 ayat 17, coba lihat ya. Oh mulai 16, 17, 18. Lihat ayat ini. Jadi renungkan. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, apa yang tidak manusia
kehendaki adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saya tanya, wajar nggak kalau yang namanya manusia ini selalu ingin melakukan kehendak dosa? Loh, saya tanya, wajar tidak? Wajar, itu manusia. Tetapi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Lalu Paulus berkata, kalau demikian, ayo baca. Kalau demikian, baca. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Ini ayat luar biasa. Jadi ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ketika kita ingin memperlakukan budaya surga, apa tadi budaya surga? Mengampuni. Susah atau mudah? Susah. Yang kedua, budaya surga apa tadi? Tidak pelit. Nah, ini dia. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, sehingga aku gagal menggenapi budaya surga. Tetapi siapa yang melakukannya? Lu baca. Tetapi siapa yang melakukannya? Nah, dosa di dalam kita dari 3 jari tadi ini ada di mana? Ayo lihat. Dosa di dalam kita dengan 3 jari saya bentuk yang 2 menjadi 1, yang 1 sendiri, dosanya ada di mana? Jiwa dan tubuh. Roh kita nggak ikut-ikut. Saudara, ini hidup yang benar untuk bisa menyembah, untuk bisa bermazmur. Ayat 18. Sebab, baca sama-sama. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak apa? Untuk melakukan budaya surga itu, ayo baca. Lo ada. Lo betul tidak? Maaf, saya ulangi. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Maka itu jangan sombong, saudara. Betul? Nggak ada yang baik. Maaf ya, saya pakai contoh. Di dalam tubuh kita banyak lubang, nggak? Termasuk lubang pori-pori kulit kita. Loh, ya atau tidak? Semua lubang di tubuh kita, lubang pori-pori di kepala, pori-pori di mana, lubang mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang yang lain, itu keluarnya apa? Coba kalau dikaruk keluar duit, enak kita. Tapi yang keluar apa? Daging. Belum yang lain-lain. Maka itu gak ada yang baik dalam hidup kita sebagai manusia. Maka itu jangan sombong. Saya punya istilah ini. Kucing itu berbulu gak mandi, gak pakai minyak wangi, gak bau. Oh, gak amin. Kita ini mandi gak berbulu pakai minyak wangi, tetap bau juga. Mau sombong apa bareng bau begini? Kok gak amin? Ih, susah bener. Gak ada yang baik dalam tubuhku sebagai manusia. Nah, sebab kehendak untuk mempraktekkan budaya surga, baca lanjut. Nah, ini loh, saudara baca. Memang ada di dalam aku. Saya tanya lagi. Sebagai manusia Kristus, murid Yesus, ada nggak keinginan melakukan kehendak Dia? Saya tanya, jawab, ada tidak? Kalau nggak ada, celaka kita ini. Ada. Tetapi baca. Nah, ini masalahnya. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Lagi sekali. Setelah kita tahu bentuk jari kita, 2, jiwa tubuh bersatu dan roh berdiri sendiri. Lalu ayat 18 ini. Sebab kehendak memang ada di dalam aku.
kehendak melakukan budaya surga di jari yang mana? Yang satu, roh. Tapi bukan hal baca berbuat apa yang baik. Itu yang mana ingin buat jelek terus? Yang jiwa dan tubuh. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, roh, yaitu melakukan yang baik. Bukan. Terus sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Itu manusia roh. Koma, baca. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini manusia. Tapi berbahagialah kita mulai hari ini akan tercatat dalam sejarah kerajaan surga. 12:25. Saudara mengambil keputusan untuk melatih hidup dengan Bapa kita dengan melakukan budaya surga. Nah, waktu itu saya masih remaja, ini tahun 70-an. Tiba-tiba suatu hari, saudara, saya itu mau tidur, tapi masalah pelayanan begitu banyak. Aduh, saya sempat stres karena besok ada banyak hal yang harus diselesaikan di gereja. Sudahlah, jengkel betul. Tapi Roh Kudus ingatkan, Daniel ingat, masalah itu selesaikan besok. Sekarang kamu tidur dalam damai dan hadirat. Ya, tapi gimana Tuhan? Ini ganggu sekali. Tiba-tiba Roh Kudus pakai saya ngajarin. Saya lakukan itu sampai hari ini. Tapi sudah lama saya nggak melakukan lagi karena setan sudah tahu cara saya. Begini Roh Kudus ngajar saya. Jadi Daniel, nanti malam kamu masuk kamar. Tubuhmu sudah masuk di dalam kamar, tapi buka lagi pintunya, lalu kamu melongok ke depan pintu kamarmu. Hah? Ngapain? Tuhan bilang, katakan kepada manusia jiwa dan manusia tubuhmu, hei masalah, kamu tunggu di depan pintu ini. Aku mau tidur tidak dengan kamu. Aku mau tidur dengan roh Tuhan. Besok kita ketemu beres-beresan. Saya bingung waktu Roh Kudus ngajar itu. Dan saya praktekkan. Oh, awal-awal susah sekali. Jadi kalau saya punya masalah, saya masuk kamar, nongol lagi kepala saya bilang, masalah tunggu di sini. Saya tanya, tidur dengan masalah, besok pagi bangun jadi apa? Marah-marah bawaannya, capek. Betul tidak? Yang harusnya masalah itu ringan, tapi karena mentalnya capek, besok masalahnya jadi berat. Tapi kalau kita tidur dalam hadirat Yahweh Tuhan, roh kita bersekutu dengan Dia, menikmati damai, kebenaran, sukacita. Tidurnya bagaimana? Oh, nyenyak sekali. Besok bangun segar, terima kasih Bapak, segar sekali. Beres-beres selesai, buka pintu kamar, sambut dia. Selamat pagi masalah, ayo kita selesaikan hari ini. Lo serius? Maka itu saya ini gak pernah kesulitan tidur, gampang sekali. Maka itu saya pergi kemana saja, ke banyak negara, terbang belasan jam, puluhan jam, saya gak pernah terganggu jam tidur. Karena ayat ini, firman ini, saya melatih diri seperti itu. Ini kalau lihat wajah saudara ini kok wajah gak percaya. Mau ngajar bagaimana lagi? Tapi siap melatih diri? Jadi kalau malam ini masalah hari belum selesai, bagaimana caranya? Masuk kamar, terus kepala nongol, bilang apa? Masalah tunggu di sini ya, besok kita ketemu. Aku mau tidur dengan Tuhan. Wah, itu lega sekali. Nah,
Kalau saudara dan saya bermazmur dan menyembah dengan pola Alkitab, saudara akan jauh dari apotek, dokter, dan obat-obatan. Amin. Karena rohmu kuat, jiwa akan fresh, segar terus, enggak pikiran yang aneh-aneh. Percayalah itu. Coba ngomong ke kiri kanan, belajar hidup dengan Tuhan ya. Ayo, kita siap nyanyi? Siap mau berubah mulai hari ini? Maaf ya, jangan ada yang bodoh lagi ya. Ayo kita menyembah Papa, hidup dengan Papa dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo, Ted.